Bagaimana mendapatkan pelanggan dengan biaya minimal, hasil optimal? Ya, ini adalah pertanyaan keempat dari ketiga pertanyaan yang sebelumnya telah dijawab dan dijelaskan pada sesi materi digital marketing. Oke, kita akan bahas tentang digital marketing dan bagaimana cara beriklan di media sosial atau menggunakan teknologi Meta Ads. Apa penting kita mengenal digital marketing? Apa penting kita bisa men-setting beriklan dengan media sosial di era sekarang? Di era 1.0, kurang lebih tahun 1900 sampai 1950, produsen produksi produk sebanyak-banyaknya, dan dia langsung dimanfaatkan, langsung dipakai oleh konsumen. Jadi persaingan itu sangat rendah sekali karena sudah ada produk, sudah syukur. Jadi zaman nenek moyang kita atau sebelum kita lahir ya, produk-produk yang muncul dari dunia industri itu masih terbatas jumlahnya. Sehingga perusahaan-perusahaan yang muncul di era itu, mereka memproduksi, kemudian menjual dengan mudahnya, karena memang kompetisi di sana pada waktu itu sangat rendah. Bagaimana mau kompetisi yang tinggi, persaingan produknya rendah, yang bisa produksi hanya satu, dua, tiga perusahaan saja, nggak kayak sekarang, sudah tumbuh kayak jamur. Enak ya, enak pada waktu itu. Coba kalau kita mungkin hidup pada waktu itu, kita produksi langsung laku itu produk. Ya. Kemudian di era 2.0, kurang lebih tahun 1950 sampai 1990. Ya, Anda tahu apa sahabat entrepreneur sudah lahir atau belum nih di era ini? Ya, pada era 2.0, ini perusahaan mulai berorientasi kepada customer. Perusahaan mulai mencari tahu, memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan customer, sehingga customer memilih produknya. Nah, pada era 2.0, persaingan itu mulai terasa. Karena persaingan mulai terasa, maka produsen mencoba mencari tahu perilaku, minat, kebutuhan, keinginan dari pelanggan. Artinya, berhasilnya suatu bisnis, berhasilnya suatu marketing adalah ketika kita sebagai produsen atau sebagai pengusaha bisa memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh customer dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan, kebutuhan-kebutuhan, dan keinginan customer. Ya, produk yang kita produksi inilah yang tepat menjadi pilihan customer. Ini mulai muncul di era 2.0. Persaingan mulai terasa. Kenapa? Karena pelaku-pelaku bisnis mulai berdatangan, mulai banyak. Wajar kalau persaingan untuk memberikan value yang paling terbaik terhadap customer itu ada pada waktu itu. Kemudian di era 3.0, ya, ini human centric marketing. Jadi benar-benar si perusahaan itu ya memasarkan produknya dengan menyentuh emosi dari customer. Apresiasi betul terhadap customer bahwa value yang diberikan oleh pelaku usaha, oleh perusahaan ini benar-benar dibutuhkan dan menjadi pilihan yang paling terbaik dibanding dengan kompetitor. Di era 3.0 ini tentu lebih luar biasa, lebih tinggi ya persaingannya dibanding era 2.0, ya, apalagi era 1.0. Ini di era pemasaran 3.0, ya. Tentunya cara-cara pemasaran setiap era itu berbeda. Kalau sama, ya tidak mungkin ya bisa menang di pasaran karena memang perilaku customer sudah berbeda. Artinya, di era manapun, bisnis selalu harus mengikuti dinamika zaman. Harus bisa mengikuti apa yang dibutuhkan, diinginkan, perilaku, behavior dari customer. Kita mengikuti customer. Makanya tidak salah kalau para marketer beranggapan bahwa customer adalah raja. Raja ya harus dilayani, ya harus diberikan, harus dipuaskan. Kemudian era pemasaran 4.0, ya kurang lebih tahun 2010 sampai sekarang.
2010 sampai sekarang ini udah lahir ya kita ya. Udah lahir ya, saat ini pelakunya adalah kita. Nah, ini eranya adalah tradisional to digital marketing. Ya, dari human centric marketing. Dulu sudah ada internet di tahun 90-an sampai 2010, cuman tidak begitu marak ya, tidak tersebar, nggak kayak sekarang 4.0. Sekarang internet itu sudah merajai di mana, bahkan untuk jualan, untuk marketing, pemasaran itu harus menggunakan internet, harus menggunakan teknologi, harus menggunakan digital. Terlihat kalau kita mau kemana, mau ke suatu tempat, ya kita naik Gojek menggunakan teknologi digital, sistem digital. Mau daftar kuliah menggunakan sistem digital. Mau makan GoFood ya, ShopeeFood atau pembayaran tol ya, e-tol, semua serba digital. Hampir semua serba digital. Coba saja kalau kita produsen tidak mengikuti era 4.0 dengan era digital. Kita berada di posisi ini, 1.0. Sama sekali tidak mengenal digital. Tapi kita hidup di era digital, kira-kira laku atau enggak? Kira-kira menang atau enggak di pasar? Ya, sekarang era digital. Saya pelaku usaha, tidak mengerti digitalisasi, tidak paham bagaimana berpromosi menggunakan teknologi, tidak ngerti bagaimana sistem pembayaran menggunakan QRIS, menggunakan fintech, finansial teknologi dan sebagainya. Saya lebih pilih dengan perilaku 1.0 ya, yang sederhana, tidak menggunakan teknologi, tidak menggunakan internet. Apa yang terjadi? Tentu kita akan ketinggalan zaman. Kita akan kalah persaingan. Kita tidak bisa memberikan value yang lebih kepada customer. Customer itu pinginnya instan di era sekarang. Pinginnya cepat, pinginnya dilayani dengan cepat. Ya, sekarang oke, kita lihat aja. Kita sendiri kalau beli produk di Shopee, pinginnya cepat kan? Mau nggak kita lama? Baru klik enter ya, pesan barang di Shopee itu udah dilihat sampai mana barangnya. Pagi hari kemudian dilihat sampai mana barangnya. Tetap kok masih masih di tempat aja. Pasti tidak puas, pasti marah, pasti kecewa. Membandingkan dengan yang lain. Eranya benar-benar era kita itu era dimanjakan. Dan customer harus benar-benar dimanjakan oleh produsen. Kalau nggak dimanjakan, customer akan pindah. Weh, kita pindah aja ke sana, ke produsen yang lebih lebih hebat, yang bisa menawarkan. Ini loh yang beberapa 2 hari yang lalu saya selalu mengatakan, bahwa untuk memenangkan persaingan kita harus berani persembahkan value yang luar biasa kepada customer. Jadi kalau kita bisnis apapun, kita harus siap memanjakan customer. Coba saja kalau kawan-kawan pergi ke warung atau rumah makan, kalau pelayanannya lelet, lama, tidak responsif, orangnya nggak santun, marah-marah, ditinggal itu. Saya yakin itu. Padahal mungkin harganya lebih murah. Kalau kita dibentak-bentak di suatu toko, harganya lebih murah daripada toko sebelah. Kita kabur. Kita pilih apa? Yang bisa menghargai kita. Saya yakin itu. Ya, kita ke rumah sakit pelayanan nggak baik. Udah viral itu di media sosial. Kenapa? Karena kita eranya ada era teknologi. Eranya yang dimanjakan dengan teknologi. Begitu cepat kita berkeluh kesah. Begitu cepat kita mengadu kepada teknologi. Curhat kepada teknologi. Ya kan? Itu yang terjadi. Artinya, pemahaman bukan untuk para pengusaha, untuk kita sebagai para pengusaha, ya bagaimana memanfaatkan teknologi, kolaborasi dengan teknologi untuk bisa memberikan informasi, akses pemasaran, informasi pemasaran, informasi produk kepada customer. Kita harus manfaatkan itu. Kalau otak kita bukan otak masih otak konvensional, masih otak tradisional, masih otak primitif, tidak mau menggunakan teknologi, tidak mau kenal dengan teknologi, ya sudah, bisnis tidak akan bisa menempuh ke 5 syarat yang kemarin, ya, tidak autopilot, ditinggal, tidak sustainable, tidak berkelanjutan, ditinggal, ya, ambruk itu bisnis, ya, tidak memberikan profit dan sebagainya, gitu. Nah, kita ingin bertahan, bisnis kita ingin scale up, ingin berkembang, maka kita harus ikuti, harus menguasai, harus berkolaborasi dengan teknologi atau digital marketing. Karena eranya sudah beda. Pemasaran harus berani dinamis, pemasaran harus berani berubah. Kemudian di era pemasaran 5.0, ya, sekarang sudah mulai 5.0 ya. Ini ditandai dengan munculnya AI. Munculnya AI, ChatGPT membuat video juga dimanjakan dengan AI.
ya, menulis, bertanya, curhat, dimanjakan dengan AI. Ya, apa dengan ChatGPT ya, ChatGPT. Ada lagi nggak? Apa itu? Yang dari Google, Microsoft? Kalau belum tak kasih tahu nanti. Ah, oke. Basgoogle.com ya. Oke, saya coba share dulu ya. Bat terlihat Pak. .google.com. Buatkan copywriting, copywriting ya, yang menarik ya, eh, untuk menjual buku buku metode penelitian. Nah, ini buku yang akan membantu Anda memahami dan melaksanakan penelitian dengan baik. Metode penelitian adalah buku yang wajib dibaca oleh mahasiswa, peneliti, dan siapa saja yang ingin memahami melaksanakan penelitian dengan baik, ya, dan seterusnya. Jadi di era sekarang sudah begitu canggih. Kalau kita sebagai orang marketer atau orang marketing, ya, tetapi pola-pola kita masih di era 1.0, tidak didekati oleh konsumen tentunya ya, tidak akan dipilih karena kalah cepat seperti itu. Jadi kita ngikuti setiap era.